Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Kisar Ariman dengan NIM 21109330008 dari kelompok 11 Shift Senin Praktikum Perancangan Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan metode Helgeson-Bernie pada perancangan lintasan perakitan. Metode Helgeson-Bernie merupakan metode yang mengelompokkan elemen-elemen kerja berdasarkan bobot posisi yang ditentukan dari waktu penyelesaian elemen kerja yang mengikutinya. Pada metode Helgeson-Bernie, penentuan bobot posisi setiap elemen dilakukan dengan cara bobot suatu tugas ditambahkan dengan bobot-bobot elemen setelahnya yang kemudian diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Baik, langkah pertama yang kita lakukan yaitu setelah mendapatkan data waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu operasi yang didapatkan dari operation process chart pada gambar di kiri ini, yaitu langkah yang kita lakukan yaitu mencari nilai bobot yang terdapat pada suatu operasi. Untuk mencari nilai bobot eh, itu sendiri pada suatu operasi dapat kita lakukan dengan cara menjumlahkan nilai nilai waktu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu operasi setelah bobot operasi tersebut. Contohnya pada nilai nilai bobot operasi kedua yaitu dengan menambahkan waktu pada operasi kedua dengan ketiga, kemudian ditambahkan dengan operasi keempat, kemudian kemudian ditambahkan dengan operasi kelima, kemudian ditambahkan dengan operasi ke-10, kemudian ditambahkan dengan operasi ke-12. Didapatkan hasil bobot operasi pada operasi kedua yaitu sebesar 1255. Langkah yang sama dilakukan pada setiap operasi hingga operasi ke-12. Setelah mendapatkan nilai bobot pada setiap operasi ini, kemudian kita mengurutkan nilai bobot ini berdasarkan dari yang terbesar hingga yang terkecil pada setiap operasinya. Yaitu mengurutkan bobot bobot pada setiap operasi berdasarkan dari bobot yang terbesar hingga bobot yang terkecil. Itu dapat dibuat eh, dengan tabel baru dengan mengurutkan bobot yang terbesarnya. Pertama pada operasi kedua dan keenam, kemudian operasi ketujuh, kemudian operasi ke-8, kemudian berurutkan hingga operasi paling terkecil. Terus tiga, kemudian operasi ketiga, kemudian operasi keempat, kemudian kemudian operasi ke-11, setelah operasi ke-11, kemudian operasi kelima, setelah operasi kelima, kemudian operasi ke-10, dan operasi ke-12. Pengurutan bobot dari yang terbesar hingga yang terkecil ini digunakan yaitu untuk menentukan mengutamakan bobot yang terbesar itu diutamakan berada pada stasiun kerja satu. Bobot kerja satu. Langkah selanjutnya setelah mengurutkan dari bobot terbesar yang hingga terkecil ini, kemudian kita dapat menentukan cycle time-nya yang dapat ditentukan dari cycle time ini adalah waktu siklus yang
waktu siklus yang akan digunakan untuk pembagian stasiun kerjanya. Jadi cycle time ini dapat kita tentuin dengan mencari dari bilangan prima dari total waktu atau nilai cycle time ini harus lebih besar daripada nilai waktu maksimal yaitu 626 dan lebih kecil dari waktu total semua waktu yaitu 2460. Sebagai contohnya, nilai cycle time yang digunakan yaitu sebesar 656. Maka dari nilai cycle time ini didapatkan nilai stasiun kerja minimalnya yaitu sebesar 2460 dibagi 656. Maka jumlah stasiun kerja minimal yang dibuat itu yaitu lebih dari tiga atau empat stasiun kerja. Kemudian untuk menentukan stasiun kerjanya berdasarkan dari cycle time dan kaminnya, maka operasi yang pertama kita masukkan yaitu operasi berdasarkan urutan bobot kerja dari yang terbesar diutamakan terletak pada stasiun kerja pertama berdasarkan aturan presidensi diagram yang mana apabila kita ingin memasukkan pada stasiun kerja pertama operasi ke-9, maka operasi ke-8 dan operasi ke-8 harus dilakukan harus dimasukkan pada stasiun kerja satu dan operasi ke-7 juga harus dimasukkan pada stasiun kerja satu apabila ingin memasukkan operasi ke-8. Itu aturan dari presidensi diagram. Untuk yang pertama kita dapat memasukkan operasi kedua yang mana nilainya itu waktunya selama 626 detik. Kemudian karena uh, operasi yang lainnya tidak dapat kita masukkan pada stasiun kerja satu, maka kita melanjutkan pada stasiun kerja dua. Pada stasiun pada stasiun kerja dua, kita dapat memasukkan operasi ke-6 yaitu selama 62 detik. Kemudian operasi ke-7 98 detik dan operasi ke-8 172 detik. Kita dapat melanjutkannya dengan mencari nilai ST max dikurang dengan nilai ST-nya. Nilai ST max yaitu nilai tertingginya sebesar 650 dikurang dengan 626. Kemudian 650 dikurang 650. Nilai ini akan digunakan untuk mencari nilai lain efisiensi dan variabel lainnya. Kemudian 650 kurang dengan nilai ST. Ini 132. Kemudian dapat. Kemudian setelah setelah didapatkan nilai ST max dikurang ST-nya, kemudian kita mencari nilai dari ST max dikuadratkan, yaitu untuk mencari nilai smoothing index dan nilai lainnya. Itu dengan mengkuadratkan nilai nilai ST max itu dengan kemudian kita mencari nilai ST max dikurang ST dikuadratkan itu dengan ini dikuadrat. Kemudian begitu pun untuk stasiun
kerja seterusnya. Kan jadi 0, 32 dikalikan di 2. Apabila nilai ST max kuadratnya telah didapatkan, kemudian kita mencari nilai lens efisiensi dan smoothing index beserta nilai balance delay-nya. Yang pertama kita cari itu yaitu nilai lane efisiensinya untuk keempat stasiun kerja yang telah kita rakit. Nilai nilai line efisiensi sendiri merupakan eh, ukuran atau tingkat yang dapat eh, mengatakan hasil atau suatu rancangan lintasan yang telah kita cari dari empat stasiun kerja ini dapat dikatakan efisien atau baik. Apabila nilai line efisiensinya didapatkan mendekati 100%, maka line efisiensi itu dapat dikatakan baik ataupun seimbang. Untuk mencarinya, kita dapat menggunakan rumus yaitu sigma total dari waktu dibagi dengan jumlah stasiun kerja dikali dengan waktu maksimalnya. Itu dapat dilihat pada rumus berikut. Itu 2000 total waktunya 2460, kemudian dibagi dengan dan jumlah stasiun kerja dikali dengan ST max-nya itu 650. Kemudian untuk mencari persentasenya dapat kita kalikan 100 atau menjadikannya presentasi. Didapatkan untuk presentasi land efisiensinya yaitu sebesar 95%. Kemudian kita mencari nilai smooth eh, nilai smoothing index-nya. Nilai smoothing index sendiri merupakan eh, nilai yang dapat mengindikasikan apabila suatu waktu tunggu pada setiap antar lintasan stasiun kerja 1, 2, 3 dan 4 itu eh, seimbang. Apabila nilai SI yang didapatkan dari perancangan lintasan perakitan ini mendekati 0, maka waktu tunggu antara stasiun kerja dapat dikatakan seimbang. Yaitu dapat kita cari menggunakan rumus akar dari sigma ST max dikurang dari dengan eh, sigma TI kuadrat. Yaitu seperti berikut. Dapat kita cari dengan akar akar dari jumlah akar dari jumlah yang telah kita cari tadi. Variabel yang telah kita cari tadi. Oh, didapatkan waktu tunggu dari keempat stasiun kerja ini sebesar selama 93 detik. Itu waktu menganggur yang antar stasiun kerja selama 93 detik. Kemudian kita mencari nilai balance delay-nya. Nilai balance delay sendiri merupakan nilai ketidakefektifan lintasan yang didapatkan dari waktu menganggur yang sebenarnya. Nah, untuk mencari nilai balance delay dapat kita cari dengan eh, jumlah lintasan kerja dikali dengan waktu maksimal
dikurang dengan zik dengan dikurang dengan total waktu yang dibutuhkan dikali 100 dibagi dengan jumlah lintasan kerja kali dengan ST max-nya. Itu sebagai berikut. Itu untuk rumusnya sendiri, jumlah stasiun kerja ada 4 dikali dengan eh, ST max-nya 650, kemudian dikurang dengan total waktunya yaitu 2460, kemudian dibagi dengan jumlah stasiun kerja dikali dengan ST max-nya, kemudian didapatkan nilai balance delay-nya yaitu sebesar 0,3 dijadikan persen. Jadi nilai lens efisiensinya didapatkan 95%, maka nilai balance delay-nya pun didapatkan 5%, yaitu nilai nilai keefektifan lintasan yang didapatkan dari waktu menganggur yang sebenarnya itu dari nilai lain efisiensi dari rumus di atas. Kemudian kita dapat mencari alternatif lain eh, berdasarkan nilai cycle time-nya dengan rentang yang telah ditentukan, yaitu dapat untuk mencari jumlah stasiun kerja yang lebih efektif atau membuat alternatif kedua. Baiklah, apabila eh, alternatif pertama telah kita temukan hasilnya dengan line efisiensi dan smoothing index beserta balance delay-nya, kemudian kita dapat membuat alternatif kedua dengan stasiun kerja yang berbeda sebagai pembanding untuk penentuan lintasan kerja yang lebih efisien dan seimbang. Pada alternatif kedua, kita dapat menggunakan cycle time-nya sebesar 900, eh, dan didapatkan hasil kambingnya yaitu minimal 2,7 stasiun kerja atau 3 stasiun kerja minimal. Pada perancangan alternatif kedua ini, kita menggunakan 3 stasiun kerja, yang mana pada sistem stasiun kerja pertama dimasukkan yang pertama yaitu operasi kedua dengan waktu 626 detik, kemudian operasi ke-6 dengan waktu 62 detik, dan operasi ke-7 dengan waktu 98 detik, 98 detik. Untuk aturan dan dari penentuan nilai operasinya sama yaitu dengan alternatif yang pertama, yang mana untuk urutan stasiun kerjanya itu diutamakan berdasarkan bobot yang terbesar ke bobot yang terkecil berdasarkan dari aturan presidensi diagram, yang mana pada operasi ke-6 ini boleh dimasukkan setelah pada stasiun kerja satu karena operasi ke-6 ini dapat dilakukan tanpa mengerjakan operasi kelima terlebih dahulu. Begitupun untuk aturan yang lainnya. Kemudian kita mencari nilai ST-nya itu dari nilai dari jumlah dari stasiun kerjanya. Kemudian untuk stasiun kerja kedua dapat kita masukkan operasi ke-8 dengan nilai 172 detik, kemudian operasi ke-3 tipe kedua ini yaitu mencari nilai-nilai yang dibutuhkan
untuk menentukan line efisiensi, smoothing index, dan balance delay-nya. Kemudian kita dapat memasukkan rumus ST max dikurang nilai ST yang terdapat pada stasiun kerja, ya ST max dari ketiga stasiun kerja didapatkan pada stasiun kerja 3, kemudian dikurangkan dengan stasiun kerja 1. Kemudian stasiun kerja 3 dikurangkan 1. Langkah yang sama dilakukan Langkah yang sama dilakukan sama seperti alternatif pertama dan untuk step dengan nol. Kemudian untuk mencari line efisiensinya kita dapat menggunakan rumus yang sama, yaitu nilai dari ST ST max dibagi dengan jumlah lintasan kerja dikali ST max. Dapat kita lihat yaitu nilai total waktu dibagi dengan jumlah stasiun kerja dikali dengan ST max. Kemudian kita jadikan persentase atau dapat dikalikan dengan 100. Didapatkan nilai lain efisiensinya sebesar 96%. Kemudian untuk nilai smoothing index juga sama, didapatkan dari penjumlahan nilai ST max dikurang ST dikurang ST kemudian dikuadratkan. Oke, kemudian dijumlahkan nilai ini. Didapatkan nilai smoothing indeksnya waktu menganggurnya selama 74 detik. Kemudian untuk nilai balance day-nya dapat dilihat sama seperti rumus rumus di atas, yaitu nilai balance delay-nya dapat kita cari menggunakan rumus tersebut, itu menggunakan jumlah stasiun kerja dikali dengan ST max. ST max-nya itu 4853, kemudian dikurang dengan total waktunya sebesar 2460, kemudian dibagi dengan eh, ini jumlah stasiun kerja yang 3. 3 dikali dengan ST max-nya dan tetap kurang. Kalau didapatkan nilai balance delay-nya yaitu sebesar 4%, yaitu eh, hasil dari pengurangan dari land efisiensi dengan rumus berikut. Setelah dilakukan perhitungan untuk dua alternatif, maka didapatkan hasil sebagai berikut, yang mana pada alternatif 1 didapatkan nilai land efisiensi sebesar 95%, kemudian nilai smoothing index waktu menganggurnya selama 93 detik, kemudian nilai balance delay sebesar 5%, dan pada alternatif 2 didapatkan
nilai land efisiensi sebesar 96% dan smoothing index sebesar 74 detik, dan balance delay sebesar 4%. Pada hasil tersebut dapat kita lihat bahwa alternatif kedua dapat menghasilkan lintasan perakitan yang lebih seimbang dibandingkan alternatif pertama, yang mana pada alternatif kedua terdapat tiga stasiun kerja eh, dengan nilai land efisiensi yang mendekati 100 dan nilai smoothing index-nya lebih mendekati nol dibandingkan pada alternatif pertama, dan balance delay-nya lebih mendekati nol, itu sebesar 4%, yang menandakan bahwa keseimbangan lintasan alternatif kedua lebih baik daripada keseimbangan lintasan alternatif yang pertama. Kemudian untuk rumus land efisiensi, smoothing index, dan balance delay dapat dilihat pada eh, berikut. Baiklah, sekian penerapan metode Helgason-Bernie yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.